Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Saat Raden Panji Pulangjiwo mengobrak-abrik pasukan Mataram. Dikutip dari Agung Kepanjen blogspot.com 20 Januari 2009. Kadipaten Malang dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Ronggo Tohjiwo yang mempunyai anak perempuan bernama Roro Proboretno. Putri Roro Proboretno berparas ayu rupawan dan memiliki ilmu kanuragan dan keahlian menggunakan toya. Dengan kelebihan ini, banyak pemuda mengagumi dan ingin mempersuntingnya. Karena kedatangan Kesultanan Mataram, maka situasi politik Kadipaten kurang stabil. Prajurit yang dahulu gagah berani kini sudah di bawah kendali raja lain. Maka Adipati Malang menginginkan suatu pasukan yang kuat dan dipimpin oleh panglima perang yang sakti mandraguna. Melihat anaknya Putri Roro Proboretno semakin dewasa, Adipati Ronggo Tohjiwo berkeinginan menikahkan dengan seorang pangeran atau seorang yang sakti mandraguna. Putri mau menikah asalkan suami memiliki kedikjayaan yang lebih tinggi darinya. Dengan latar belakang inilah yang akhirnya Adipati membuka sayembara berbunyi, barang siapa yang bisa mengalahkan kesaktian anaknya maka akan dijadikan suaminya. Sayembara ini akhirnya cepat tersebar sampai di luar daerah Kadipaten Malang. Salah satu punggawa Kadipaten Malang yang bernama Sumolewo ingin memperistri Raden Ayu Proboretno. Sumolewo adalah seorang punggawa Kadipaten yang terkenal sakti, mempunyai guru bernama Ki Japar Sodik. Gurunya Sumolewo pernah berpesan supaya Sumolewo tidak menikahi Proboretno karena nanti akan dikalahkan oleh seorang yang berasal dari Madura, berambut panjang, dan seorang kesatria yang masih muda, sakti mandraguna dan tak terkalahkan. Karena besar keinginannya untuk memiliki Raden Ayu Roro Proboretno, maka Sumolewo mencoba untuk menghadang orang yang dimaksud oleh guru Ki Japar Sodik dengan mencegat setiap orang yang akan masuk Kadipaten Malang. Setiap orang Madura yang mempunyai ciri-ciri yang dipesankan gurunya maka dibunuhnya. Raden Panji Pulangjiwo adalah Adipati Sumenep dari Madura, datang ke Kadipaten Malang karena ingin mengikuti sayembara Adipati Proboretno. Karena tahu kalau lewat desa Lawang maka akan ketemu Sumolewo, maka Raden Panji mencoba lewat Malang sebelah timur adalah tempat pemeliharaan hewan-hewan piaraan Kadipaten. Tempat itu sekarang disebut Kedung Kandang. Pada akhirnya Raden Panji tidak bisa dihadang Sumolewo. Pada hari yang ditentukan sudah berkumpullah pendekar-pendekar dari segala penjuru daerah. Maka pertandingan dimulai dengan aturan siapa saja yang terakhir memenangkan pertandingan maka akan melawan Roro Proboretno. Setelah pertandingan berlangsung cukup lama, maka tinggallah Sumolewo dengan Raden Panji. Pertandingan antara dua pendekar tangguh ini pun terjadi dengan begitu sengitnya, dan pada akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji Pulangjiwo. Akhirnya sampailah pada pertandingan puncak antara Raden Panji Pulangjiwo melawan Raden Ayu Roro Proboretno. Sampai beberapa saat pertandingan ini kelihatan seimbang, tapi pada akhirnya Proboretno terdesak dan akhirnya berlari dengan menunggang kuda untuk bersembunyi di benteng petilasan kerajaan Singosari yang tertutup oleh gerbang yang kuat bagi pertahanan Proboretno.
Raden Panji segera mengejar dengan kudanya yang bernama Sosrobahu. Akhirnya diketahuilah persembunyian Proboretno. Maka dengan turun dari kuda, Raden Panji mendekatilah pada gerbang penutup. Karena kesungguhan dan kesaktian Raden Panji, maka pintu gerbang bisa dibuka, yang akhirnya Raden Ayu Roro Proboretno bisa dikalahkan. Maka proses pernikahan antara Raden Panji Pulangjiwo dengan Raden Ayu Proboretno berlangsung dengan meriah, yang dihadiri oleh petinggi kadipaten dan para rakyat pun ikut berpesta. Setelah perkawinan, mereka hidup rukun, bahagia, dan dianugerahi satu anak laki-laki yang diberi nama Raden Panji Wulung atau Raden Panji Saputro. Sikap pasangan ini selalu santun pada siapa saja, baik petinggi maupun rakyat jelata. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, dalam kitab Babat Tanah Jawi Pesisiran diberitakan bahwa Adipati Malang dan seluruh adipati di Bangwetan menolak tunduk pada Mataram dengan cara tidak mau mengirim upeti. Karena setelah perkawinan, mereka hidup rukun, bahagia, dan dianugerahi satu anak laki-laki yang diberi nama Raden Panji Wulung atau Raden Panji Saputro. Sikap pasangan ini selalu santun pada siapa saja, baik petinggi maupun rakyat jelata. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, dalam kitab Babat Tanah Jawi Pesisiran diberitakan bahwa Adipati Malang dan seluruh adipati di Bangwetan menolak tunduk pada Mataram dengan cara tidak mau mengirim upeti. Karena Adipati Malang dianggap makar, maka Raja Mataram memerintahkan Ronggo Tohjiwo menghadap ke Mataram. Tetapi panggilan ini tidak dihiraukan. Akhirnya Raja Mataram mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Surontani. Pasukan Malang dipimpin Raden Panji dan Proboretno. Pada akhirnya terjadilah perang besar dan perang tanding antara Proboretno dan Surontani. Akhirnya Surontani bisa menancapkan keris ke tubuh Proboretno. Padahal guru Surontani telah berpesan bahwa keris saktinya tidak boleh untuk membunuh perempuan karena bisa menyebabkan kesaktian keris itu hilang. Pasukan Malang merawat dan mengobati Proboretno, tetapi akhirnya Roro Proboretno meninggal dalam perjalanan menuju Kadipaten, lalu dimakamkan dengan cara Islam, yang tepatnya di belakang kantor Diknas Kabupaten Malang di wilayah Desa Penarukan. Raden Panji Pulangjiwo sangat marah ketika tahu istri kesayangannya telah meninggal. Maka dikejarlah pasukan musuh dengan menggunakan kuda Sosrobahu. Saat itu banyak sekali pasukan Mataram yang terbunuh. Sisa-sisa pasukan Mataram bersembunyi di daerah hutan rimba yang bernama Desa Ngebruk, ada dusun Mataraman. Akhirnya sisa pasukan Mataram yang bersembunyi bisa diketahui. Maka perang tanding antara Raden Panji dan Joko Surontani berlangsung. Karena kesaktian keris Surontani sudah hilang ioninya, maka dengan mudah Surontani dibunuh. Jenazahnya dikuburkan di Desa Ngebruk karena kesalahan dari Surontani tentang penggunaan keris dan membunuh seorang putri. Maka oleh Raja Mataram disebut dengan bodoh. Sampai makam Surontani juga disebut makam Mbah Bodoh. Raja Mataram mengetahui kekalahan pasukannya dan kesaktian Raden Panji, maka dikirim pasukan lebih besar, tetapi menuju tempat istirahat dan mengatur strategi di suatu tempat. Raden Panji mendapat tekanan jiwa yang berat atas kehilangan Proboretno karena merasa berdosa tidak mampu melindungi istrinya yang sebenarnya harus tinggal di Kadipaten, bukan ikut dalam perang. Akhirnya perwira-perwira Mataram menemukan strategi jitu, maka dijalankanlah strategi itu dengan membuat panggung yang di situ diberi seorang putri Mataram yang wajahnya memang mirip dengan putri Proboretno, dan di depan jalan naik panggung diberi jebakan sumur.
Pada saat itu diundanglah Raden Panji Pulangjiwo untuk bertemu Putri Prabaretna palsu dengan diiringi lantunan tembang Asmaradana. Maka begitu melihat sosok Putri Prabaretna duduk di atas panggung, maka Raden Panji Pulangjiwo langsung mendekat menuju jalan naik ke atas panggung dan masuklah ke jebakan lubang sumur maut. Langsung puluhan prajurit Mataram datang ke sumur itu untuk membunuh Raden Panji, dan Raden Panji Pulangjiwo pun tewas. Raden Panji Pulangjiwo dimakamkan di Kepanjian atau Panjen. Untuk menghormati jasa-jasa Raden Panji Pulangjiwo, makamnya dianggap sebagai simbol perlawanan Kadipaten Malang kepada Mataram. Demikian kisah kegagahan Raden Panji Pulangjiwo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.